Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan Zulfi Aga selaku dosen pengampu mata kuliah auditing. Dan perkenalkan, nama saya Nadia Cahyani dengan NIM 2304311023 dari kelas AK4A dengan nomor absen 17. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah auditing. Nah, dari 8 soal yang sudah diberikan, saya akan menjawab 5 soal, yaitu yang terdiri dari nomor 1, 2, 3, 6, dan juga 7. Menurut saya, auditing adalah pemberian opini atas asersi berdasarkan hasil evaluasi bukti-bukti yang cukup dan juga berkualitas. Nah, proses ini itu dilakukan oleh orang yang kompeten dan juga ahli di bidangnya seperti auditor. Mengapa harus kompeten? Karena auditing ini bukan cuma soal melihat angka-angka saja, tetapi harus paham tentang akuntansi, pajak, standar audit, dan memiliki kemampuan analisis yang kuat. Karena kalau bukan orang yang kompeten, bisa saja opini ini bisa keliru dan malah menyesatkan pihak lainnya. Nah, mengapa saya berpendapat seperti itu? Karena menurut saya selama pembelajaran audit di semester ini, saya belajar bahwa auditing itu bukan cuma soal melihat angka-angka di laporan keuangan saja, tetapi juga harus mengumpulkan serta mengecek bukti-buktinya, sistem pencatatannya, dan juga kita harus tahu cara kerja perusahaannya. Jadi dari situ saya paham bahwa auditor itu nggak bisa asal kasih penilaian dari apa yang telah mereka lihat secara langsung, tapi mereka juga harus mengumpulkan bukti-bukti, mengecek bukti-buktinya, kemudian mengevaluasi, dan baru bisa kasih opini yang jelas dan juga relevan. Baik, selanjutnya yaitu tahapan audit menurut ISA. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada risk assessment, yang kedua ada risk response, dan yang terakhir ada reporting. Nah, untuk yang pertama yaitu risk assessment. Nah, di mana tahapan ini itu bukan cuma mengamati, tetapi harus mengumpulkan informasi serta mengidentifikasi risiko salah saji yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Nah, misalnya auditor itu menemukan bahwa PTN ini memiliki banyak transaksi tunai, tetapi untuk pencatatannya itu masih belum rapi. Nah, dari situ bisa terjadi resiko seperti pencurian, salah catat. Dan karena itulah kita harus mengawasi lebih ketat untuk transaksi tersebut. Lalu untuk yang kedua ada risk response. Nah, setelah kita tahu nih letak resikonya di mana, nah, auditor ini akan mulai merancang dan juga merencanakan prosedur audit untuk menangani risiko tersebut. Nah, misalnya kan tadi PTN ini yang berisiko itu di bagian transaksi tunainya. Nah, dari situ auditor ini akan mulai mengecek bukti-bukti seperti nota, kwitansi, atau mengecek langsung kas fisik untuk mengetahui apakah pencatatannya itu benar atau tidak. Nah, lalu untuk yang terakhir yaitu reporting. Nah, setelah prosedur audit dilakukan semua dan juga kita sudah mengumpulkan semua bukti-buktinya, nah auditor ini akan mulai menyusun laporan audit. Nah, dari situlah audit akan memberikan opininya, apakah laporan keuangan perusahaan tersebut itu disajikan secara wajar atau tidak. Nah, kalau misalnya tadi PTN itu sudah sesuai dengan standar dan juga bukti-buktinya sudah akurat sesuai dengan apa yang dengan kas fisik yang ada di perusahaan tersebut, nah opini yang akan diberikan oleh auditor ini adalah opini wajar tanpa pengecualian. Menurut saya, semua tahapan yang sudah dijelaskan di awal tadi itu penting, tetapi yang paling penting adalah tahapan risk assessment. Karena kalau dari awal auditor sudah salah menilai risiko dan tidak mengenali bagian mana yang rawan salah saji, bisa-bisa bagian yang penting itu akan terlewatkan. Nah, akibatnya pemeriksaan jadi tidak tepat sasaran dan hasilnya malah akan menyesatkan. Nah, contohnya, auditor di awal jika tidak menyadari bahwa transaksi tunai yang terjadi di PTN ini rawan akan kesalahan, bisa-bisa bagian itu tuh tidak akan diselidiki lebih dalam. Nah, akibatnya auditor ini bisa melewatkan bagian yang sebenarnya sangat berpotensi terjadi kecurangan atau kesalahan besar.
dan itu akan mempengaruhi opini yang diberikan oleh auditor tersebut. Nah, bisa saja opini yang diberikan ini tidak akurat karena salah penilaian. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit yang disusun oleh auditor setelah tahapan perencanaan dan pelaksanaan audit dilakukan. Nah, laporan audit ini berisi opini auditor tentang apakah laporan keuangan perusahaan telah disusun dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, laporan audit ini diatur dalam standar audit internasional yaitu ISA atau International Standard on Auditing, dan di Indonesia kita mengacu pada SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik, dan dikeluarkan oleh IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, dan mengadopsi ISA. Nah, untuk bentuk dan juga isi laporan audit keuangan itu dijelaskan dalam SA 700. Nah, berdasarkan standar audit, laporan audit ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada judul. Nah, laporan auditor ini harus menunjukkan bahwa laporan itu dari auditor independen alias gak mengacu pada pihak manapun. Lalu yang kedua ada pihak yang dituju, yang ketiga ada opini auditor. Nah, di mana di dalamnya itu berisi nama perusahaan, laporan yang diaudit, periode yang dicek, dan apakah laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi dan atau standar lain. Lalu yang keempat ada basis opini. Nah, di mana di sini berisi pernyataan mengapa auditor memberikan opini tersebut dan juga metode dan standar yang digunakan. Nah, di sini itu tujuannya untuk memperkuat si opini. Lalu yang kelima ada kelangsungan usaha, yang keenam ada hal audit utama, yang ketujuh ada informasi lainnya, lalu yang kedelapan ada tanggung jawab manajemen, yang kesembilan ada tanggung jawab auditor, lalu selanjutnya ada letak uraian tanggung jawab auditor, selanjutnya ada tanggung jawab laporan lain, selanjutnya ada nama rekan perikatan, terus tanda tangan auditor, lalu alamat auditor, dan yang terakhir ada tanggal laporan auditor. Opini yang bisa saya berikan yaitu disclaimer opinion atau opini tidak menyatakan pendapat. Mengapa? Karena nilai bahan baku dan persediaan barang dagang itu biasanya punya pengaruh yang besar terhadap laba dan juga laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, kalau ternyata ada hal yang mencurigakan atau janggal, saya harus mencari bukti seperti lewat pemeriksaan fisik, dokumen, ataupun konfirmasi terhadap pihak ketiga. Nah, tetapi dalam kasus ini saya tidak bisa mengakses lokasi tersebut dan juga tidak dapat memperoleh data yang dibutuhkan karena adanya pembatasan hukum di daerah tambang Raja Ampat, misalnya karena itu area yang dilarang oleh pemerintah atau yang sedang disegel ataupun dilarang untuk dikunjungi. Nah, karena bukti tidak dapat diperoleh dan juga kejanggalannya material, saya tidak bisa memastikan apakah laporan keuangannya itu menyajikan informasi yang benar soal persediaan. Dan karena itu bagian penting dalam laporan keuangan, saya tidak bisa menyimpulkan secara keseluruhan laporan keuangannya itu wajar ataupun tidak wajar. Jadi, opini yang bisa saya berikan yaitu disclaimer opinion karena adanya pembatasan terhadap ruang lingkup audit yang signifikan dan material, dan juga tidak ada prosedur alternatif yang bisa dilakukan. Namun kalau misalnya kejanggalan itu material dan tidak meluas, dan juga saya masih bisa memberikan opini atas bagian lain dari laporan keuangan, maka opini tersebut bisa saja qualified opinion atau opini wajar dengan pengecualian karena adanya pembatasan ruang lingkup. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah seberapa material dan luas masalah tersebut, dan apakah ada bukti alternatif lain yang bisa dilakukan. Nah, tetapi jika jawabannya adalah ternyata masalah itu material dan lumayan luas juga dan juga tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan, maka disclaimer opinion adalah pilihan yang tepat. Menurut saya, akun yang paling beresiko adalah akun persediaan barang dagang. Nah, karena seperti yang kita tahu, Family Mart ini adalah perusahaan retail yang menjual banyak barang dengan jumlah yang besar dan bervariasi. Nah, barang-barangnya yang mudah, cepat,
kadaluarsa seperti makanan dan minuman ini jadi mudah rusak, hilang ataupun tidak terjual. Nah, ini akan membuat akun nilai persediaan mudah salah catat dan itu perlu diawasi lebih ketat lagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan risiko bawaan, pengendalian, dan risiko deteksi pada akun tersebut. Nah, risiko bawaan di sini ada risiko yang melekat pada sifat akun itu sendiri tanpa memperhatikan pengendalian internal perusahaan. Nah, contohnya persediaan di Family Mart ini kan terdiri dari ribuan jenis, harga, dan juga kadaluarsa yang berbeda-beda. Nah, ada kemungkinan salah catat karena barangnya yang kompleks dan masih ada barang yang sebenarnya rusak tetapi masih tercatat di sistem. Nah, jadi kesimpulannya, risiko bawaan ini tinggi karena jumlah dan jenis barangnya yang banyak dan sebagian mudah rusak atau kadaluarsa. Lalu selanjutnya risiko pengendalian. Nah, risiko pengendalian ini ada karena aktivitas pengendalian. Nah, risiko ini akan muncul jika pengendalian internal perusahaan ini tidak cukup kuat untuk mencegah atau menemukan kesalahan. Nah, contohnya, jika Family Mart ini tidak rutin untuk melakukan stock of name atau jika karyawan bisa mengakses sistem stok tanpa pengawasan, maka bisa terjadi pencurian, salah catat yang tidak diketahui, dan juga manipulasi data. Jadi kesimpulannya, jika sistem kontrol internal perusahaan itu lemah, maka resiko pengendalian itu akan tinggi. Tetapi kalau misalnya Family Mart ini mempunyai SOP yang jelas, rutin stock of name, terus memiliki IT yang kuat, itu bisa menekan resiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada resiko deteksi. Nah, resiko deteksi ini adalah resiko yang melekat pada auditor dan ini ada karena diabaikan. Contohnya, jika auditor itu hanya mengandalkan dokumen tanpa mencek langsung ke gudang, itu bisa saja masih ada barang rusak yang tercatat dan juga masih ada di persediaan. Nah, itu bisa menjadi permasalahan di persediaan karena barang itu tidak terdeteksi. Jadi kesimpulannya, risiko deteksi ini muncul. Risiko deteksi ini akan tinggi karena prosedur audit yang tidak dijalankan dengan tepat. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.